Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para sesepuh bini sepuh, para asatid, Ustaz Dono, wa sahibul bait pada malam hari ini Bapak Winaryo sekeluarga, dan sedaya para jamaah ingkang kaula mulyakaken. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat wal afiyah. Amin. Fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Para hadirin, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang zikir-zikir yang terdapat di dalam Ratibul Haddad. Kita sudah membahas ayat-ayat Al-Quran yang terkandung atau yang berada dan ditulis di dalam Ratibul Haddad serta fadilah-fadilahnya. Begitu juga dengan beberapa zikir. Zikir yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita sudah sebutkan beberapa fadilah dan keutamaannya. Di antaranya yang sudah kita sebutkan bahwa orang yang membaca itu maka niscaya dia akan mendapatkan dari setiap bacaannya itu pahala sebagaimana dia itu memerdekakan budak. Ya, memerdekakan budak. Satu budak dari keturunannya Nabi Ismail alaihi salam, yang mana itu senilai 12 budak selain keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Artinya semakin banyak orang membaca itu maka semakin bagus. Dan juga sudah kita sebutkan bahwa orang yang muwadhabah, yang istiqomah membaca itu baik di dalam ratib ataupun di luar ratib, maka insya Allah dia akan dapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perlindungan dari apapun, dari keburukan dunia, dari keburukan akhirat, dan juga mungkin dari yang nampak ataupun yang tidak nampak, insya Allah juga mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian zikir yang kedua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang sudah kita tahu bahwa zikir ini disebutkan sebagai zikir al-baqiyatus shalihat, yaitu zikir-zikir yang nanti pahalanya itu insya Allah benar-benar akan kita dapatkan kelak nanti di akhirat. Dan juga zikir-zikir ini merupakan simbol dari majlis-majlis yang dicari oleh para malaikat. Ya napa nggih? Jadi kan sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa majlis-majlis seperti ini, majlis zikir, majlis sholawat, kemudian majlis ilmu, itu dicari oleh para malaikat. Apa yang mereka cari? Ya pastinya orang-orang yang berkumpul dalam kebaikan. Akan tetapi di dalam hadis secara spesifik disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika para malaikat ini menghadiri majlis seperti ini, kemudian mereka melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berkata setelah ditanya oleh Allah, apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku di dunia, di bumi ini? Maka para malaikat yang ikut hadir bersama orang-orang yang ada di majlis itu akan berkata, mereka bertasbih, mereka memuji Allah, mereka bertahlil, dan mereka bertakbir.
Nah, itulah inti dari bacaan tadi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi empat-empatnya ini adalah simbol majelis. Sebab inilah yang akan dilaporkan secara spesifik oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, termasuk dari zikir Ratibul Haddad ini, ya zikir ini dimasukkan Al-Baqiyatus Sholihat ini supaya memang include, masuk ke dalam laporannya malaikat. Amin Allahumma. Amin. Sama juga di dalam pembacaan Maulid Nabi, zikir ini ada atau tidak? Yang subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada nggak? Itu dibaca 3 kali. Supaya apa? Supaya majlis maulid juga bukan cuma maulidnya saja, bukan cuma sholawatannya saja. Ada zikirnya, yang mana zikir ini menjadi simbol para malaikat yang kelak nanti akan melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harap insya Allah majlis kita malam hari ini juga mendapatkan kesempatan untuk dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diterima sebagai amal kebajikan kita semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Para hadirin yang dirahmati Allah, sekarang zikir yang ketiga. Apa setelah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Berapa kali? 3 kali. Alhamdulillah. Apa keutamaan membaca zikir ini? Nah, di sini disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdihi. 1 nih. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi, cuma 1 saja yang dibaca, bagian yang keduanya tidak dibaca, cuma 1 saja yang dibaca, gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Maka setiap kali dia membaca ini, dia akan mendapatkan 1 pohon korma di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 zikir subhanallah wa bihamdi, 1 pohon korma, Pak. Ini luar biasa atau biasa ini? Jenengan kalau nanam pohon itu bertahun-tahun gitu, Pak. Ini jenengan cuma bilang subhanallah wa bihamdi, 1 pohon. Bagaimana kalau diperbanyak? Masya Allah, kebun korma di surga insya Allah. Amin Allahumma. Amin. Jenengan yakin apa mboten niki? Yakin. Nah, kalau kurang yakin bahaya nih. Harus yakin, ya kita pokoknya itu kita yakin karena yang menyampaikan ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita baca 3 kali, berapa pohon korma? Ya 3 pohon korma. Masya Allah. Kemudian juga dari hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya untuk membaca subhanallahi wa bihamdi mi'ata marrah, 100 kali. Kemudian apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membacanya 1 kali, maka dia akan mendapatkan 10 pahala. Kalau dia baca 10 kali, maka dia akan dapatkan 100 pahala. Kalau dia baca 100 kali, dia akan mendapatkan 1000 pahala. Barang siapa yang lebih daripada itu, maka Allah akan tambah juga lebih banyak daripada itu. Wa man istaghfara ghufira lah, dan barang siapa yang beristighfar, meminta ampun kepada Allah, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Jadi kalau kita baca ratib ini, Masya Allah, habis subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, habis itu apa yang kita baca? Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Berurutan gitu. Siapa yang membaca tasbih ini kemudian dia beristighfar, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi urutannya pas. Ya beda, memang yang menyusunnya ini seorang wali Allah dengan wali murid ya beda.
Gimana Bang? Kalau kita kan ya ambil aja hadis dari ini digabung jadi satu. Tapi tidak tahu urutannya yang pastinya itu seperti apa. Kalau ibarat dokter ya beliau-beliau ini sudah spesialis. Kalau kita masih semester 1 mungkin baru masuk kuliah kedokterannya. Nggih. Kalau kita misalnya jenengan lihat buku-buku kemudian disusun misalnya siapa Rotib Mas Slamet misalnya contoh nih Rotibus Slamet gitu. Jadi kumpulan zikir yang disusun oleh Mas Slamet. Nah, itu. Ya belum tentu istilahnya seteliti ini. Gimana Bang? Ya itu dia perbedaannya. Man istaghfar ghufirallah. Jadi itu baca zikirin kemudian disusul dengan istighfar, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian ada hadis yang lain disebutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis ini menjadi penutup kitab Sahihul Bukhari. Insya Allah nanti bulan Januari itu akan ada pembacaan Sahihul Bukhari di Masjid Riyadh Pasar Kliwon. Insya Allah ada pembacaan kitab Sahihul Bukhari. Kalau misalnya jenengan punya waktu itu dihadiri setiap sebelum zuhur. Oke bapak-bapak, oke. Sebelum zuhur itu kalau bisa dihadiri. Tapi kalau tidak ada waktu ya sudah, hadirilah insya Allah penutupan pembacaan kitab Sahihul Bukhari. Ini pembacaan kitab Sahihul Bukhari itu manfaatnya sangat luar biasa. Ya, salah satu yang sering dikatakan oleh para ulama dan para wali Allah sebagai niat tolak balak. Musibah-musibah yang seharusnya kita dapatkan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Jadi nanti insya Allah informasi menyusul jenengan kalau tidak bisa hadir perharinya itu ya memang susah ini. Saya lihat ini bisnismen semuanya yang hadir ini. Orang-orang sibuk semuanya. Oke. Kalau saya kan freeman, bukan preman tapi freeman, orang bebas. Kapan aja bisa ikut. Nah, itu nanti kalau tidak salah itu hari Ahad. Hari Ahad itu akan, kalau bukan hari Ahad hari Senin ya. Wallahu a'lam. Iya, nanti tanggalnya menyusul. Itu jenengan hadir insya Allah. Kalau tidak hadir dari awal ya penutupannya. Ya, Pak. Ya biasanya seperti itu. Kalau hadir hari-hari biasa itu jenengan masih bisa masuk masjidnya. Tapi kalau sudah penutupannya itu sampai di jalan itu. Banyak yang hadir biasanya. Nah, insya Allah hadis yang terakhir yang terakhir ditulis dalam kitab Sahihul Bukhari hadis ini. Apa bunyi hadisnya? Disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat yang ringan untuk lisan. Artinya apa? Mudah untuk diucapkan oleh lisan. Thaqilatani fil mizan. Tapi pahalanya itu berat nanti pada saat pertimbangan amal. Amin Allahumma. Habibatani ilar rahman. Dua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Luar biasa. Tiga keutamaan yang kalau misalnya tiga ini saja kita cukup kita bahas di dalam pengajian ini cukup sebenarnya. Tidak perlu bahas yang lain. Mudah untuk ringan diucapkan oleh lisan, berat saat ditimbangan amal, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan cinta dumateng Gusti Allah napa boten? Cinta napa mboten? Cinta nggih. Jenengan cinta istri masing-masing nggih? Istri masing-masing, jangan istri orang. Ya, bahaya nih kalau istri orang. Kita pasti cinta istri masing-masing nggih. Nah,
tanda bahwa kita itu cinta kepada istri kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu pastinya kita berusaha yang menyenangkan hati istri-istri kita. Nggih napa nggih? Sama juga. Kalau kita ngaku cinta Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah, lakukanlah apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa diantaranya ya ini? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah-mudahan cintanya kita terbalaskan. Alhamdulillah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam berapa ini insyaallah? Jam 12. Siapa yang bilang tadi? Oh, Pak Murjani. Beliau yang tanggung jawab kalau saya lama ya. Alhamdulillah, ini sebagian soalnya tidak sabar mau lihat debat Pak nih. Kurang menarik ya. Oh, siap.